Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di SMA Islam Sultan Agung II Kalinyamatan Jepara. Selamat kalian sudah diterima di sekolah ini. Ya, perkenalkan saya Bu Afita Istariana. Nanti di sini saya mengampu mapel bimbingan dan konseling. Ya, di kegiatan MPLS ini saya akan memberikan ulasan tentang tata tertib dan kedisiplinan yang ada di sekolah ini, di SMA Islam Sultan Agung Kalinyamatan Jepara. Nanti di sini pembelajaran di masa tanpa COVID ya, itu biasanya tetap masuknya Senin sampai Sabtu. Jadi hari Senin pakai baju OSIS, Senin Selasa, Rabu Kamis pakai baju batik, Jumat Sabtu pakai baju pramuka. Nanti untuk identitas harus lengkap, meliputi atribut, nama, ikat pinggang, kaos kaki, sepatu pun harus warna hitam. Ya, diusahakan warna hitam. Untuk yang cowok rambut rapi, untuk yang siswa perempuan jilbab nanti disamakan, dapat jilbab dari sekolah. Masuk sekolah jam 7 itu sudah bel ya. Nanti kalau kalian lebih dari jam itu ketemu saya di depan karena saya piket untuk siswa yang sering terlambat, nanti ketemu saya. Jadi BK-nya ada 2, ada saya dan ada Bu Yani. Nanti kita untuk yang terlambat akan diproses di depan gitu ya. Dan di SMA Islam Sultan Agung II nanti yang sekolah kita notabene terkenal disiplin, nanti juga ada yang namanya raport poin. Nanti saya akan menerangkan tentang jenis poin-poin pelanggaran yang ada di sekolah kita. Nanti skor-skornya berapa, nanti saya lihatkan. Kita akan review sistem kredit poin pelanggaran yang ada di sekolah. Ya. Nah, jadi nanti ada peraturannya, kita simak satu persatu ya. Nah, ini sistem kredit poin dalam satu semester. Jenis pelanggaran yang pertama dengan kode A, itu nanti siswa yang terlambat akan mendapatkan poin 2. Nah, yang membolos akan mendapatkan poin 5. Membolos itu berarti dia sudah masuk sekolah tapi dia di tengah pelajaran dia tidak ada di ruang kelas gitu. Kode C untuk siswa yang tidak masuk tanpa keterangan alpha ya. Jadi tidak masuk tanpa keterangan itu nanti tindak lanjut dari BK yaitu menghubungi wali murid. Itu nanti poinnya skornya 5 ya. Kemudian jenis pelanggaran bertengkar. Bertengkar di dalam lingkungan sekolah. Jadi bertengkar dengan teman sendiri. Skornya ada 15. Bertengkar di lingkungan di luar lingkungan sekolah, skornya 20. Ya. Yang poin E, kode E mengganggu teman di kelas, skornya 2. Kemudian mencuri atau meminta dengan paksa, mencuri barang milik temannya ya, poinnya skornya 20. Kemudian kode G mengotori atau merusak lingkungan sekolah. Mengotori poinnya 3, merusak poinnya 15.
Kemudian kode H, tidak tertib dalam KBM. Tidak tertib dalam KBM itu misalnya kalian di kelas itu gaduh, keluar kelas tanpa izin dari guru. Nah, itu contoh dari tidak tertib dalam KBM. Skornya 2. Tidak berpakaian seragam. Skornya 4. Tidak lengkap atribut, skornya 2. Tidak lengkap atribut biasanya sering terjadi ketika upacara bendera. Banyak anak yang lupa membawa topi, dasi, maupun tidak menempel lokasi kelas. Nah, itu skornya nanti 2. Merokok di lingkungan sekolah menggunakan seragam. Ya. Siswa itu tidak boleh merokok, tapi ketika dia melanggar tetap akan diproses oleh BK, skornya 10. Membawa barang yang tidak berkaitan dengan KBM. Ringan, ya. Ringan skornya 5. Contoh ringan itu apa? Misalnya membawa mainan atau hal-hal yang tidak penting yang tidak untuk mendukung proses berjalannya KBM. Kemudian yang berat, misalnya membawa senjata tajam itu berat, itu nanti poinnya 15. Ya. Terus kode M yaitu hubungannya dengan rambut ya. Rambut ini khusus untuk siswa cowok, rambut panjang atau diwarnai. Ya, rambut tidak rapi. Nanti poinnya 5. Kemudian mabuk atau terlibat narkoba, poinnya 50. Dan bertindak asusila, ringan 30. Berat 60. Ya, dan yang terakhir berjudi di lingkungan sekolah, poinnya 25. Nah, nanti tahapan-tahapannya jika skor mencapai, ini kan tadi udah ada skornya masing-masing. Jika skor kalian sudah 20, nanti guru BK selalu merekap total poin. Jika sudah 20, maka kalian akan dipanggil oleh BK. Ya, panggilan pertama. Jadi kemudian sudah kalian di pembinaan dengan guru BK, kalian masih menambah poin, misalnya 25, kalian akan berada di panggilan kedua. Itu masih siswa dan guru BK. Ya. Dan nanti sudah dipanggil 2 kali kalian tidak ada perubahan, maka guru BK akan koordinasi atau memanggil orang tua kalian untuk hadir di sekolah. Ya. Jadi nanti orang tua dipanggil, ketemu dengan guru BK, juga siswa nanti akan pembinaan secara bersama-sama. Nah, setelah panggilan pertama masih aja menambah poin, kita akan melakukan panggilan yang kedua. Panggilan yang kedua itu yaitu poin 40. Orang tua dipanggil lagi, kita akan buat komitmen akan bagaimana selanjutnya nanti. Nah, kalau masih menambah, poin maksimal dalam satu semester yaitu 60. Jika kalian sudah mencapai 60 dalam satu semester, kalian akan dikembalikan kepada orang tua atau mencari sekolah yang lain yang nanti kalian bisa ingin sekolah yang bebas. Nah, dalam kasus poin ini biasanya lebih banyak itu poin tidak masuk tanpa keterangan, paling banyak. Jadi nanti selama kalian tidak masuk, guru BK tetap akan melakukan kegiatan panggilan ke orang tua, bisa by phone, bisa mungkin dengan home visit, datang ke rumah kalian untuk menindaklanjuti kenapa kok sering alfa, kok poin banyak. Jadi dalam poin ini menentukan nanti ke depannya apakah
kalian tuh layak naik kelas atau tidak. Salah satunya dengan sistem credit point ini. Jadi jika satu tahun berarti kalau satu semester 60, kita kan 2 semester jadinya 120 ya. Lebih dari 120 maka nanti akan diunggah ya, dirapatkan naik atau tidaknya bersama Dewan Guru. Itu. Ini penjelasan mengenai credit point. Saya harap semuanya nanti paham, tertib, tidak ada yang melanggar aturan. Jadi kalian nanti bisa kelas 10 bersama, naik kelas 11 pun bersama, dan juga nanti di kelas 12 bisa lulus bersama-sama gitu ya. Ini setelah kalian lihat gini ya, bentuk wujud credit point ini semata-mata untuk menertibkan kalian, karena sekolah kita terkenal dengan sekolah yang disiplin. Jadi nanti kalian bisa menyesuaikan ketika nanti kita sudah tidak ada COVID-19 ya, kita sudah diperbolehkan bertemu tatap muka, peraturan ini yang akan diterapkan di sini sekolah kita. Itu masuk. Nah, nanti ini di belakang saya itu bentuk background gambaran sekilas tentang sekolah kita. Pasti semuanya rindu sekolah ya. Itu. Ya. Tetap menjaga kesehatan, tidak keluar rumah, cuci tangan ya, supaya nanti secepatnya masa pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa ketemu sama belajar secara langsung, kalian merasakan sekolah yang real di sekolah ini, di SMA Islam Sultan Agung II Kalinyamatan Jepara. Itu sekian ulasan saya tentang wujud ketertiban dan credit point, score point di SMA Sultan Agung II Kalinyamatan Jepara. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.